Banyak dari kita tumbuh dengan satu keyakinan yang tanpa sadar membentuk seluruh cara kita menjalani hidup, bahwa satu-satunya cara untuk hidup layak adalah punya gaji yang besar. Kita mengejar kerja kantoran, berharap naik jabatan, dan menunggu gaji naik tiap tahun. Tapi kenyataannya, ada orang yang gajinya UMR, tapi tetap bisa beli rumah, naik haji, bahkan punya tabungan. Di sisi lain, ada orang yang gajinya 2 digit tapi selalu kehabisan di akhir bulan. Apa bedanya? Jawabannya sederhana, tapi nggak selalu mudah. Mindset dan kebiasaan keuangan. Dalam video ini, kita akan bahas 7 kebiasaan yang diam-diam bikin kamu susah kaya, yang sering banget terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin kita juga melakukannya tanpa sadar. Kebiasaan 1. Hidup lebih besar dari gaji. Kita mulai dari yang paling umum, gaya hidup yang lebih besar dari penghasilan. Ini seperti kamu punya ember kecil, tapi berusaha menampung air dari selang pemadam kebakaran. Akhirnya tumpah kemana-mana. Di Indonesia, fenomena ini dikenal dengan istilah besar pasak daripada tiang. Gaji 5 juta, cicilan motor 1,5 juta, sewa kos 1 juta, langganan Netflix, jajan kopi tiap hari, nongkrong tiap akhir pekan. Kalau dihitung, ternyata pengeluaranmu melebihi pendapatanmu. Dari buku The Psychology of Money, Morgan Housel bilang, "Wealth is what you don't see." Artinya, kekayaan itu adalah hal-hal yang tidak terlihat. Justru, banyak orang kaya yang sederhana, karena mereka lebih peduli menyimpan uang ketimbang memamerkannya. Di Indonesia, banyak orang terjebak di lifestyle trap karena dorongan sosial. Takut dibilang pelit, minder kalau pakai HP lama, atau malu kalau belum bisa ngasih kado mahal ke pacar. Padahal, yang penting bukan seberapa mewah hidupmu sekarang, tapi seberapa siap kamu menghadapi masa depan. Coba pikir, kalau kamu terus hidup lebih besar dari gaji, kapan kamu akan punya dana darurat? Kapan bisa investasi? Atau bahkan kapan bisa liburan tanpa utang? Solusinya, hitung kebutuhan tetap bulanan, gunakan aturan 50, 30, dan 20. 50% kebutuhan, 30% keinginan, dan 20% tabungan atau investasi. Mulai dari langkah kecil, kurangi jajan impulsif dan cicilan konsumtif. Kebiasaan 2. Gengsi lebih penting dari finansial sehat. Pernahkah kamu menolak tawaran makan siang hemat karena gengsi dilihat teman? Atau mungkin pernah sengaja memamerkan barang branded, padahal cicilannya belum lunas? Kalau iya, mungkin kamu juga termasuk dalam golongan orang yang lebih memprioritaskan gengsi daripada kesehatan finansial. Ini adalah kebiasaan yang diam-diam menghancurkan masa depan banyak orang. Dalam buku The Psychology of Money, Morgan Housel mengatakan, kemampuan untuk tampil rendah hati ketika kamu sebenarnya mampu tampil mewah adalah tanda sejati dari kekayaan. Tapi kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak orang berusaha mati-matian tampil kaya, padahal kondisi keuangannya rapuh. Mereka membeli mobil bukan karena butuh, tapi karena ingin dianggap sukses. Mereka memaksakan liburan ke Bali, Jepang, atau Eropa hanya demi konten Instagram, bukan karena sudah punya dana berlebih. Di Indonesia, budaya malu terlihat miskin sudah seperti penyakit sosial. Kalau nggak punya iPhone, dianggap ketinggalan zaman. Kalau nggak nongkrong di coffee shop fancy, dibilang nggak gaul. Padahal, orang yang benar-benar kaya biasanya tidak sibuk membuktikan apapun ke orang lain. Gengsi ini bahkan sering lebih besar dari logika. Coba lihat fenomena pesta pernikahan. Banyak orang rela utang puluhan juta hanya demi acara mewah 1 hari, tapi lupa bahwa setelah itu harus bayar cicilan rumah, biaya hidup, dan kebutuhan anak. Atau contoh lain, membeli motor sport atau mobil baru padahal pendapatan masih pas-pasan, hanya karena tidak mau kalah dengan tetangga. Ini bukan tentang tidak boleh menikmati hidup, tentu boleh. Tapi masalahnya, kalau semua keputusan keuangan kita didorong oleh tekanan sosial dan keinginan untuk terlihat keren, maka kita akan terus terjebak dalam siklus kemiskinan. Karena kenyataannya, gengsi itu mahal. Dan lebih parahnya lagi, gengsi tidak pernah puas. Hari ini kamu beli barang A, besok orang lain beli barang B yang lebih mahal. Lalu kamu merasa harus menyusul lagi. Ini perlombaan yang tidak ada garis akhirnya. Apa solusinya? Bangun mindset bahwa gengsi tidak membayar tagihan.
Validasi terbaik adalah hidup tenang, bukan pujian dari orang yang bahkan tidak ikut membayar cicilanmu. Fokus ke tujuan finansial, bukan pembuktian sosial. Lebih baik punya rekening tabungan yang sehat daripada lemari penuh barang branded yang dibeli dari utang. Kebiasaan 3, tidak punya dana darurat. Pernah nggak kamu ngalamin hal kayak gini? Motor tiba-tiba mogok, orang tua mendadak sakit, atau kamu kehilangan pekerjaan tanpa persiapan apa-apa. Dan saat itu terjadi, kamu langsung panik, bingung, bahkan terpaksa minjem uang ke teman atau pinjaman online. Kalau iya, itu tandanya kamu belum punya yang namanya dana darurat. Dan percayalah, ini adalah salah satu kesalahan finansial paling umum yang diam-diam bikin kamu terus berada di siklus sulit. Di Indonesia, menurut data dari OJK, mayoritas masyarakat kita tidak memiliki cadangan dana darurat. Banyak yang masih berpikir, nanti juga ada rezekinya, atau gaji pas-pasan mana sempet nyisihin buat dana darurat. Padahal, justru karena gaji kita pas-pasan, kita wajib punya perlindungan ekstra. Kalau enggak, satu kejadian tak terduga aja bisa mengacaukan semuanya. Dana darurat bukan sekedar tabungan biasa. Ini adalah tameng pertama kita dari kejadian-kejadian tak terduga yang bisa menguras kantong. Misalnya kehilangan pekerjaan, musibah kesehatan, atau kebutuhan mendadak yang nggak bisa ditunda. Kalau kamu nggak punya dana darurat, kamu akan terpaksa menutup kebutuhan itu dengan cara yang bisa merusak kondisi keuanganmu jangka panjang. Misalnya dengan berhutang konsumtif, gesek kartu kredit, atau ambil pinjaman kilat. Buku Psychology of Money karya Morgan Housel menekankan satu hal penting. Keamanan finansial bukan datang dari berapa banyak uang yang kamu punya, tapi dari seberapa siap kamu menghadapi ketidakpastian hidup. Dan dana darurat adalah bentuk nyata dari kesiapan itu. Lalu, berapa sih idealnya dana darurat? Menurut banyak perencana keuangan, minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan. Kalau kamu lanjang dan pengeluaranmu sekitar 3 juta per bulan, maka dana darurat yang ideal adalah 9-18 juta. Kalau kamu sudah menikah dan punya tanggungan, nominalnya bisa lebih besar. Tapi jangan keburu pusing, nggak harus langsung terkumpul dalam semalam. Mulailah dari yang kecil, konsisten, dan prioritaskan. Banyak orang Indonesia yang salah kaprah, lebih rela beli barang diskon di e-commerce daripada nyisihin 100.000 untuk dana darurat. Lebih rela ngopi tiap minggu di cafe hits daripada buka rekening khusus untuk keperluan tak terduga. Kenapa bisa begitu? Karena kita terbiasa memprioritaskan kenyamanan hari ini dibanding keamanan esok hari. Padahal, ketika kamu punya dana darurat, hidupmu jauh lebih tenang. Kamu jadi punya rasa aman, tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu punya cadangan. Dan yang paling penting, kamu nggak perlu panik, apalagi utang saat hidup tiba-tiba berubah arah. Kebiasaan 4, tidak punya catatan keuangan. Kamu pernah nggak di akhir bulan ngerasa uangmu tiba-tiba habis tapi nggak tahu kemana? Rasanya kayak ada lubang hitam yang menyedot saldo rekening kamu diam-diam. Dan yang lebih parah, ketika ditanya, kamu habisin uang buat apa aja sih? Kamu cuma bisa jawab, entahlah, nggak tahu juga. Tiba-tiba aja habis. Kalau kamu relate dengan situasi itu, kemungkinan besar kamu belum punya catatan keuangan. Dan ini adalah kebiasaan yang bisa diam-diam bikin kamu tetap miskin, bahkan kalau penghasilanmu sudah lumayan. Banyak orang salah paham. Mereka pikir catatan keuangan itu cuma buat orang kaya, pengusaha, atau akuntan. Padahal, justru kita yang gajinya pas-pasan, yang sering hidup dari gaji ke gaji, paling butuh catatan keuangan. Kenapa? Karena dengan mencatat, kita bisa mengontrol. Tanpa catatan, kita cuma bisa nebak-nebak. Dan nebak-nebak itu bukan strategi finansial yang baik. Bayangin kamu naik mobil ke tempat yang belum pernah kamu datangi. Tapi kamu nolak pakai Google Maps. Kamu cuma ngandelin feeling dan arah mata angin. Kira-kira bisa sampai nggak? Bisa sih, tapi kemungkinan besar nyasar. Nah, hidup tanpa catatan keuangan itu seperti itu. Kamu jalan terus, tapi nggak tahu kamu lagi menuju kemana atau kamu lagi boros di bagian mana. Catatan keuangan bukan berarti kamu harus ribet bikin laporan keuangan ala korporat. Kamu bisa mulai dengan hal yang simpel. Setiap kali kamu keluar uang, catat. Bisa di aplikasi keuangan, bisa di notes HP, atau bahkan di buku tulis biasa.
Yang penting, kamu tahu berapa pemasukanmu dan kemana aja uangmu pergi. Kamu akan kaget ketika melihat sendiri, ternyata kamu sering banget jajan gak penting, langganan streaming padahal jarang nonton, atau bayar biaya admin bank yang bisa dihindari. Semua itu kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan sebulan, jumlahnya bisa ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Kebiasaan 5. Menunda-nunda investasi. Kita semua pernah berpikir, nanti aja investasinya, tunggu gaji naik, tunggu mapan, tunggu ada sisa. Tapi tahu nggak, kalimat nanti aja itulah yang bikin banyak orang terus-terusan ketinggalan dalam perjalanan finansialnya. Dan ironisnya, semakin kita menunda investasi, semakin besar kerugian yang nggak kelihatan, dan itu jauh lebih berbahaya. Mari kita mulai dari dasar. Investasi bukan soal jadi kaya semalam. Ini bukan sulap, bukan judi. Investasi adalah proses menumbuhkan uang pelan-pelan lewat waktu. Semakin awal kamu mulai, semakin besar efek compoundingnya, efek bunga berbunga yang sering disebut-sebut Warren Buffett sebagai keajaiban dunia ke-8. Coba bayangin dua orang. Si A mulai investasi 500.000 per bulan sejak usia 22 tahun. Dan si B mulai dengan jumlah yang sama tapi nunggu sampai usia 30. Padahal beda waktunya cuma 8 tahun. Tapi karena efek compound, si A bisa punya 2-3 kali lipat lebih banyak uang di usia pensiun dibanding si B. Padahal jumlah setoran sama. Bedanya cuma si A mulai lebih awal. Banyak anak muda terjebak dalam mindset, aku belum cukup punya uang nih untuk investasi. Padahal kamu bisa mulai dengan 10.000, 20.000, bahkan ada aplikasi reksadana yang terima 5.000. Yang mahal itu bukan nominalnya, yang mahal itu waktu yang kamu buang karena menunda. Masih nggak yakin? Coba pikir gini, setiap hari kamu mungkin keluarin 20.000 buat jajan kopi atau camilan. Kalau kamu sisihkan 20.000 aja per hari dan alokasikan ke instrumen investasi seperti reksadana saham atau indeks dengan return rata-rata 10% per tahun, dalam 20 tahun itu bisa tumbuh jadi ratusan juta. Serius, ini bukan teori doang, tapi matematika sederhana. Masalahnya, kita sering menyepelekan jumlah kecil dan terlalu fokus pada gaya hidup sekarang. Padahal gaya hidup yang kita bela mati-matian hari ini bisa jadi penyebab kita kerja keras terus sampai tua nanti. Beneran mau kerja terus sampai umur 70 karena waktu muda sibuk healing tanpa planning. Kebiasaan 6. Terjebak utang konsumtif. Kita hidup di zaman di mana semua hal bisa dicicil. Handphone baru, cicilan 0%. Liburan ke Bali, bisa bayar belakangan. Beli motor, kamera, bahkan baju, tinggal klik bayar nanti. Kedengarannya praktis ya, tapi hati-hati, karena banyak dari kita yang tanpa sadar terjerat utang konsumtif. Dan itu seperti jebakan tikus yang dikasih keju lezat di depan pintu. Utang konsumtif adalah utang yang dipakai untuk hal-hal yang nilainya terus menurun, bukan untuk menambah penghasilan. Misalnya cicilan iPhone terbaru, padahal iPhone sebelumnya masih layak. Pay later buat makan di kafe tiap minggu. Atau kredit motor tapi cuma dipakai nongkrong. Benda-benda itu memang kelihatan keren sekarang, tapi bulan depan cicilannya tetap jalan, bunganya tetap jalan, dan kadang ujungnya bikin kamu kerja cuma buat bayar utang. Yang lebih gawat, sistem cicilan sekarang tuh licin banget. Aplikasi pay later bisa disetujui dalam hitungan menit, bahkan tanpa kamu benar-benar ngerti bunga dan penalti yang nempel di belakangnya. Banyak anak muda yang awalnya cuma iseng nyoba fitur pay later, akhirnya terjebak utang berjuta-juta cuma karena nggak bisa mengendalikan keinginan. Dalam Psychology of Money, Morgan Housel bilang, spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. Dan utang konsumtif adalah bahan bakarnya. Kamu ngutang demi terlihat kaya, tapi akhirnya kamu yang justru makin miskin pelan-pelan. Kebanyakan dari kita ngerasa nyaman dengan utang karena belum kena efeknya. Selama tagihan masih bisa dicicil, semuanya terlihat aman. Tapi tahu nggak, utang yang kecil-kecil itu kalau ditotal bisa lebih besar dari penghasilan bulananmu. Dan saat itu terjadi, hidupmu udah bukan tentang berkembang, tapi tentang bertahan. Bayangin kamu punya 3 cicilan aktif.
HP 500.000 per bulan, motor 1 juta per bulan, dan pay letter 700.000 per bulan. Itu udah 2,2 juta tiap bulan, belum termasuk bunga. Kalau gaji kamu UMR, berarti lebih dari sepertiga hidupmu dikendalikan oleh utang. Dan ironisnya, benda-benda yang kamu cicil itu nggak bantu kamu menghasilkan uang. Kebiasaan 7. Tidak pernah merasa cukup. Salah satu kebiasaan paling halus tapi sangat berbahaya yang bikin kamu susah kaya adalah tidak pernah merasa cukup. Ini bukan soal jumlah uang yang kamu punya, tapi soal perasaan batin yang selalu merasa kekurangan, selalu ingin lebih, selalu merasa kurang sukses dibanding orang lain. Dan ini adalah jebakan psikologis yang sangat umum di dunia modern. Coba lihat media sosialmu. Setiap hari kamu disuguhi kehidupan orang lain yang tampaknya lebih kaya, lebih keren, lebih mapan. Ada yang liburan ke luar negeri, beli mobil baru, buka bisnis, dapat penghargaan. Lama-lama, kamu mulai merasa, aku harus punya itu juga. Padahal kamu nggak benar-benar butuh, tapi karena kamu terus membandingkan, kamu jadi merasa tidak cukup. Inilah yang disebut hedonic treadmill. Semakin kamu mengejar gaya hidup, semakin cepat kamu harus lari hanya untuk tetap merasa puas. Naik gaji, gaya hidup ikut naik. Punya motor, ingin mobil. Punya mobil, ingin rumah. Sudah punya rumah, ingin rumah yang lebih besar. Akhirnya kamu terus merasa miskin, walaupun sebenarnya penghasilanmu sudah jauh di atas rata-rata. Dalam The Financial Psychology of Money, Morgan Housel bilang, "The hardest financial skill is getting the goalpost to stop moving." Artinya, salah satu keterampilan finansial paling penting adalah bisa berkata, "Saya cukup." Tapi ini justru paling susah, karena sifat manusia adalah tidak pernah puas. Orang yang tidak pernah merasa cukup akan selalu menghabiskan lebih dari yang dia hasilkan, mudah tergoda gaya hidup orang lain, terjebak utang demi mengejar status, sulit menabung karena uang selalu habis untuk upgrade hidup. Masalahnya bukan di gaji, tapi dirasa cukup. Karena kalau kamu tidak pernah puas saat punya 5 juta, kamu juga nggak akan puas saat punya 50 juta. Kamu akan tetap merasa kekurangan. Nah, itu dia, 7 kebiasaan yang diam-diam bisa bikin kamu susah kaya. Mungkin kelihatan sepele, tapi justru karena kebiasaan ini terjadi setiap hari, tanpa sadar kita terus melakukannya. Padahal kunci finansial yang sehat bukan cuma soal besar gaji, tapi bagaimana kamu mengelola uang, mengelola pikiran, dan mengelola gaya hidup. Jadi mulai sekarang, jangan remehkan pentingnya dana darurat. Catat pengeluaranmu, investasi walau kecil, hentikan kebiasaan konsumtif, dan yang paling penting, belajar untuk merasa cukup. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe ke channel Tumbuh Bersama. Setiap minggu kita akan bahas topik-topik seputar pengembangan diri, keuangan, dan kehidupan dengan gaya yang santai tapi penuh makna. Tulis juga di kolom komentar, dari 7 kebiasaan tadi, mana yang paling sering kamu lakukan dan mau kamu ubah mulai hari ini?